Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW, yakni tentang kewajiban atas orang kaya, atau saya memaknainya resiko jadi orang kaya. Jadi ini menjadi alat atau kewaspadaan, atau satu hal yang mungkin saat ini sering kita berdoa, sering kita berusaha untuk menjadi orang kaya gitu. Nah, jangan-jangan kita nggak tahu nih apa risiko jadi orang kaya, apa tanggung jawab menjadi orang kaya. Ternyata ada risikonya. Baik, mari kita simak hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hafs ibnu Umar, hadatsana Syu'bah an Amri ibnu Murrah, an Abdullah ibnu Haris, an Abi Kasir, an Abdullah ibnu Amr, qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala iyyakum was-sukh fa inna halaka man kana qablakum bis-sukh amarahum bil bukhli fabakhilu wa amarahum bil qati'ati faqatta'u fa amarahum bil fujuri fafajjaru. Artinya, telah menceritakan kepada kami Hafiz ibnu Umar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Amir bin Murrah, dari Abdullah bin Haris, dari Abu Kasir, dari Abdullah bin Ibnu Amr. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, iyyakum bis-sukh, jauhilah kamu sekalian sifat bakhil atau pelit, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sifat bakhil. Qad halaka man kana qablakum bis-sukh, sesungguhnya telah merusak atau telah membinasakan orang-orang sebelum kamu dengan sifat pelit. Mereka diperintahkan untuk bersifat pelit, maka mereka pun bersifat pelit. Dan mereka pun diperintahkan untuk memutus hubungan silaturahim, mereka pun mengiyakan memutus hubungan kekerabatan. Mereka diperintahkan untuk bersifat fujur, maka mereka pun bersifat fujur atau berbuat dosa. Baik, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Pertama, bahwasanya sifat apakah yang paling sering hinggap pada orang kaya, sehingga ia menjadi sosok yang dibenci, tidak disukai oleh kerabat dekatnya, bahkan bisa menyebabkan terputusnya hubungan kekerabatan dan perbuatan dosa-dosa lainnya. Benar, sifat bakhil atau pelit ini sering hinggap pada orang-orang yang kaya atau orang yang mampu. Kenapa? Dari sebelumnya, yakni manusia itu tetap muda atas dua perkara, yakni hubul mal, cinta harta, wadul umr, dan takut mati. Itu ada satu sistem, ada rumusan, bahwa manusia itu semakin ke sana semakin cinta harta. Dan ini maknanya, dalam bahasa lainnya, bahasa mudahnya juga dekat sekali dengan sifat pelit atau bakhil. Nah, cinta harta artinya pengen kaya, kemudian cinta harta maknanya juga bisa dekat sekali dengan sifat bakhil atau pelit. Dan ini bisa
merusak hubungan kekerabatan, qati'ur rahim, kemudian merusak apa? Berbuat dekat dengan perbuatan dosa karena tidak membayar zakat, sedekah, dan bujur. Perbuatan bujur itu ya sesuatu yang perdagangan yang ini kemudian cenderung monopoli, memanipulasi, korupsi dan sebagainya karena ingin menguasai harta. Baik, yang kedua, beberapa pengertian lain dari para sahabat tentang larangan atau resiko bagi orang kaya yang pelit itu apa? Ya, orang kaya yang bakhil itu apa? Orang kaya yang bakhil atau pelit kehidupannya seperti orang miskin. Namun kelak ia akan dihisab dengan hisab orang kaya. Jadi hidupnya itu seperti orang miskin, tapi nanti di hari akhir di yaumul hisab dia dihisab secara kenyataannya dia memiliki harta. Kehidupannya seperti orang miskin bagaimana? Ya kalau orang miskin mungkin bajunya sederhana. Ya, sekarang ini kita lihat yang suka flexing, suka pamer itu sebenarnya bukan orang kaya sungguhan, jadi orang kaya yang beneran seperti misalkan Mark Zuckerberg, kemudian siapa? Microsoft itu Bill Gates, siapa? Tesla, siapa itu bosnya? Yang jadi menterinya Donald Trump, saya lupa. Ini bajunya justru sederhana, ya bajunya sederhana, rumahnya pun kontrak, konon kehidupannya seperti orang miskin. Dan bahkan kalau di kampung-kampung itu dulu, kalau orang kaya itu ini sesuatu yang mungkin saudara-saudara juga menjumpai, itu punya sayur di rumah itu sampai panaskan, mungkin sampai kalau belum habis hari ini untuk hari besok, besok belum habis untuk besoknya begitu. Jadi kehidupannya seperti orang miskin, tapi nanti di hari akhir dia akan dihisab seperti hisabnya orang kaya. Nah, ini makalahnya berbunyi al-bukhlu ya'isu 'aishul fuqara wa yuhasibu hisabal aghniya. Orang kikir hidup di dunia bagaikan orang fakir, namun kelak di akhirat ia akan dihisab seperti hisabnya orang kaya. Baik, yang ketiga, sebanyak itulah harta orang-orang bakhil kelak di akhirat akan dikalungkan di lehernya. Dalam surat Al-Imran ayat 180. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang bakhil nanti ada resikonya. Yakni apa? Hartanya akan dikalungkan di lehernya. Nah, penjelasannya hartanya dikalungkan di lehernya itu apa dan sebabnya gitu ya. Kan tidak mungkin Allah itu memberikan sanksi tanpa ada sebab musababnya, ada perkara yang kita langgar. Nah, Ikrimah radhiyallahu an mengatakan jika hak-hak Allah dalam hal harta benda tidak ditunaikan, jadi kalau hartanya sudah sampai nisab tidak dibayarkan zakatnya misalkan, maka harta itu akan berubah menjadi ular botak yang mengejarnya pada hari kiamat. Setelah itu akan mengatakan anna kanzuka, aku adalah harta simpananmu. Bahkan di dalam ayat yang lain serupakan dengan setrika yang akan menyetrika kita. Katakan itulah harta kita. Resiko jadi orang kaya ternyata banyak ya. Jadi apa saja? Ya, dia hidup seperti orang miskin, meskipun nanti dihisab seperti orang kaya satu. Kemudian nanti hartanya akan dikalungkan di lehernya. Dua, nanti harta benda yang tidak ditunaikan hak-hak Allah atas harta tersebut akan berubah menjadi ular berkepala botak yang mengatakan mengejar pemiliknya sampai mendapati pemilik harta itu katakan anakan juga, aku adalah hartamu. Ya. Nah, yang keempat, membelanjakan harta untuk bersedekah
menolong orang yang dalam keadaan terjepit, yang dikhawatirkan akan membahayakan jiwanya. Sekarang saudara-saudara kita sedang dalam keadaan terjepit, para pengangguran, orang fakir miskin yang terlilit utang, itu banyak sekali. Nah, ini kalau kita nggak aware, tidak waspada, tidak peka, ini bisa menjadi risiko bagi orang kaya. Risiko 4 ya. Risiko keempat menurut Imam Razi, semua pengeluaran untuk membantu orang-orang yang dalam keadaan terjepit, fakir miskin, gharim, fisabilillah, ibnu sabil, itu wajib hukumnya bagi orang kaya. Jadi ternyata risikonya banyak jadi orang kaya itu. Dan kita melihat indah-indahnya, ya. Melihat pamer-pamernya, mobil mewah, rumah megah, tabungan berlimpah, ya. Tapi ternyata risikonya medeni, ternyata risikonya sangat menakutkan. Jadi pertama dia hidup seperti orang miskin, tapi nanti dihisab seperti orang kaya. Nanti hartanya akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Yang kedua, yang ketiga, nanti akan diserupakan ular. Apabila tidak keluarkan zakatnya, tersebut akan mengatakan, saya adalah harta simpananmu. Yang keempat, bahasanya kewajiban atas orang kaya adalah berikan pertolongan atas saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan, terjepit, yang dikhawatirkan membahayakan jiwanya. Ini merupakan kewajiban bagi orang kaya. Apabila tidak kita tunaikan, maka ini juga akan jadi beban nanti di hari kiamat atas harta yang telah Allah karuniakan, amanahkan kepada kita, termasuk jabatan, termasuk kekuasaan. Ini kalau kita punya, ada saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan, perlindungan, pengaruh kita diam saja, kita meneng baik, kita seolah-olah nggak tahu, ini bisa menjadi hisab nanti di hari kiamat. Jadi serupakan ular kepala buta, serupakan setrika, serupakan dikalungkan di dalam leher kita, dan seterusnya. Inilah ternyata resiko menjadi orang kaya. Setidaknya ada 4 ya. Jadi hidup seperti orang miskin, dihisab seperti orang kaya, hartanya akan dikalungkan di lehernya, kemudian akan diserupakan dengan ular botak yang mengejarnya, kemudian dia punya kewajiban untuk menjadi problem solver, pemecah masalah atas ekonomi di sekitar lingkungannya. Biar melihat orang yang terjepit kondisinya berisiko pada jiwanya, maka wajib hukumnya bagi orang kaya untuk mengatasinya. Inilah ternyata risiko menjadi orang kaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah kepada kita sekalian, keluarga kita sekalian, anak-anak kita sekalian, muslimin semuanya, untuk tidak bersifat pelit sehingga bisa memutus hubungan kerabatan, berbuat dosa dan berbuat fujur. Auzubillah semua, auzubillah. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.